Diam-diam Ustadz Solmed masih menyimpan rasa kesal kepada akun media sosial yang menyeret namanya dalam kasus dugaan pelecehan terhadap santri dan melibatkan sosok Ustadz berinisial SAM yang heboh pada pertengahan Maret lalu. Setelah tiarap selama sebulan, pendakwa berusia 42 tahun itu akhirnya mengambil langkah tegas, melaporkan sejumlah akun media sosial yang menyebut inisial SAM sebagai Ustadz Solmed ke petugas Polda Metro Jaya. Dan dengan kita melaporkan ini secara resmi ke Polda Metro Jaya, justru kita ingin meminta pertanggungjawaban atas apa yang kalian tulis, yang kalian muat, yang kalian posting sebagai bentuk pertanggungjawaban atas fitnah yang dilontarkan. Langkah Ustadz Solmed melapor ke polisi bikin heran dan mengejutkan warganet. Pasalnya saat sedang heboh namanya dikaitkan dengan inisial SAM. Sebagai terduga pelaku pelecehan terhadap santri, Ustadz Solmed menanggapinya dengan santai bahkan terkesan bercanda. Melalui akun media sosialnya, suami April Jasmine ini sempat memberi klarifikasi. Lagi rame nih soal inisial SAM, nama saya Saleh Mahmud Munawir. Kalau mau pakai inisial ya SMM bukan SAM. Wah, saya mau biasa aja yang begituan. Namanya juga salah sasaran. Biasa. Kalau nggak salah sasaran ya harus latihan dulu. Kan orang juga pinter. Yang undang saya orang pinter semua. Paham bahwa apa yang terjadi ya bukan saya itu. Yang dimaksud inisial itu ya orang lain. Kalau saya mah biasa aja. Yang beginian mah buat saya kayak makanan naik daun. Belakangan inisial SAM yang diduga pelaku kasus pelecehan santri akhirnya mengerucut pada nama dan sosok Syekh Ahmad Al-Misri. Kenapa? Ini kok seorang panutan melakukan hal ini? Ini yang disampaikan oleh beberapa korban. Dengan mengatakan, kok begini Syekh? Ada dua hal. Pertama, Rasulullah aja melakukan hal ini dengan Ali bin Abi Thalib. Itu yang membuat kami tidak bisa menerimanya. Dengan adanya pernyataan itu, jelas sudah siapa sebenarnya inisial SAM yang diduga pelaku pelecehan terhadap santri. Lantas kenapa baru sekarang Ustadz Solmed melaporkan ke polisi akun yang sempat menyenggol namanya ke kasus itu? Hanya saja kasihan kan kalau berita ini terus bergulir dan tidak kita counter, dan mereka merasa bahwa dengan cara memfitnah follower bertambah, viewers bertambah. Ini juga bukan hanya kepada saya, kepada siapapun kita tidak boleh memperlakukan itu hanya demi kepentingan sesaat, kepentingan ekonomi sesaat itu yang diharapkan dari viewers dan juga follower tadi. Polemik kehadiran Tamara Bleszenski di pernikahan Teuku Rasya terus bergulir. Kali ini Nora Pasha seolah butuh validasi untuk membenarkan tudingannya yang telah merebut spot Tamara di acara pernikahan. Nora terus membuat postingan yang seolah-olah menunjukkan jika dirinya ialah seorang ibu terbaik bagi anak-anaknya, termasuk anak sambungnya Rasya. Entah memang disengaja atau tidak, tapi postingan Nora seolah menyindir Tamara secara halus. Pasalnya, sejak resepsi kemarin, Nora seakan sakit hati lantaran tak habis-habis dibully dan dicaci oleh netizen yang membela Tamara karena dinilai tak dianggap dalam momen penting Rasya. Padahal hubungan ibu dan anak itu sudah baik-baik saja dan tak ada lagi kesalahpahaman. Bahkan Tamara pun terkesan diam dan acuh dengan segala sindiran Nora. Tentunya saya berterima kasih juga kepada teman-teman seluruhnya yang sudah memberikan saya semangat dan support. Iya, saya sedih ya. Saya berdoa selalu dalam doa-doa saya selalu mendoakan untuk
berdamai. Dan kemarin juga ada ibu kandung, papa, ibu sambung, jadi ya hari yang berbahagia. Aku sih ya pasti menghargai siapapun yang datang gitu, yang menyempatkan waktunya untuk datang, dan sebisa mungkin masih aku ngasih apa yang aku bisa, bukan show off atau apapun itu, tapi ya sesuai dengan yang kemampuan aja sih. Vidi tetap hidup, itulah kalimat yang digaungkan keluarga dalam rangka peringatan 40 hari kepergian Vidi Aldiano. Harikis dan Bes Barini, orang tua dan sejumlah fans Vidi, serta masyarakat umum berkumpul untuk aksi tebar ikan di sebuah danau dekat makam Vidi. Tapi apa alasan peringatan 40 hari Vidi dengan cara unik seperti ini? Filosofi kita itu adalah menebar keba ikan. Jadi tebar adalah keba ikan. Ya, jadi ikannya yang paling penting. Ya. Nah, dengan ditebar ikan, masyarakat juga senang. Ya, amal jariah daripada para donatur. Tanggal 17 April ini adalah penebaran ikan yang kedua. Tadinya yang pertama kita lakukan di Ciamis dan Tasikmalaya. Hari ini kita lakukan di sebelah makam Vidi Aldiano. Lantas adakah rencana keluarga gelar pengajian untuk Vidi? Sebab banyak rekan artis hingga fans yang sangat berharap agar keluarga Vidi terbuka untuk gelar pengajian. Insya Allah besok kita akan adakan doa bersama 40 harian. Ya. Sebetulnya nggak 40 hari amat ya, sekian puluh hari gitulah kira-kira ya. Yang penting doa bersama. Apapun yang telah rezeki yang telah diberikan, dititipkan Allah dan kemudian mendonasikan untuk acara-acara program Vidi tetap hidup, maupun semua yang melaksanakan, menjadi semuanya amal soleh, amal jariah yang juga mengalir semuanya ke almarhum Vidi Aldiano. Di tengah aksi keluarga Vidi, lagi-lagi sosok Egy Fazri, selebgram yang sempat dituding pansos atas kepergian Vidi, nangis sesenggukan minta maaf. Ia mengaku lantaran menyesal telah membuat konten mirip Vidi Aldiano. Tapi, permohonan maaf Egy justru dituding netizen sebagai aji mumpung momen 40 hari. Saya Egy Fazri ingin meminta maaf setulus hati kepada semua pihak yang merasa terganggu dengan hadirnya pemberitaan dan konten saya mengenai almarhum Vidi Aldiano. Dan membuat banyak orang yang berkomentar negatif terhadap saya. Saya minta maaf juga. Terutama juga untuk pihak keluarga almarhum. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Gak sempat baca? Dengerin aja. Klik icon text to speech, gak pakai ribet di okezone.com.